siang teman-teman, ketemu lagi sama saya Rivo, sekretaris dari PPKNP. Hari ini kita bawa 2 bintang tamu atau salah satu pengurus dari PPKNP, salah 2 meureun nya. Hari salah satu mah ada 1. Sebelah boleh memperkenalkan diri, Oke. Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fian. Panggil si Poke sih, Barudak. Saya di PPKMP adalah sebagai koordinator para legalnya. Makasih. Terima kasih. Sampurasun. Nah, Nama Abdi Mugim, pengurus PPKMP bagian sport for development. Kita bakalan ngobrolin atau sharing experience lah di kampanye social movement sama culture movement yang diprakarsai oleh PPKNP sendiri, Paguyuban Peduli Kebijakan Nafza Parahyangan. Betul ya? Betul. Panjang ya? Panjang. Karena cita-cita kita adalah Terlalu panjang. bermacam-macam. Visi yang hubul. Sedikit ini saya sebenarnya pengen tahu kerjaan paralegal teh gimana sih, Kang Polke? Jadi sebelum kita ngobrol jauh paralegalnya, maksudnya teh kita juga di sini juga sih sebetulnya pengen sekali memperjuangkan hak-hak teman-teman seorang pecandu lah, maksudnya. Walaupun dalam pasal 35 masih banyak pasal-pasal karet ataupun yangnya masih jadi bumerang bagi kita semua gitu, bagi si pengguna sendiri ya. Memang tidak ada halnya bahwasanya pemerintah itu mengucapkan bahwa kita adalah korban atau seorang pecandu gitu. Sebenarnya hal-hal itulah yang bisa merasakan adalah seorang pecandu sendiri gitu aja. Kita tuh ya maksudnya korban, kita tuh butuh yang dicagerkeun lah, bukan solusinya kita masuk penjara gitu, maksudnya dalam artian yang bandar-bandar kita ada seorang pecandu. Intinya seperti itu sih. Hak-hak kita teh ya maksudnya ya kalau misalkan kita bisa perjuangkan untuk secara hukumnya, dalam secara hukumnya kita ya nggak usah masuk penjara, ataupun kalau kita misalkan pecandu ya harus direhabilitasi. Ya itu sih. Menarik bahasannya tentang hak pecandunya, karena pecandu, pengguna, pemakai, kita mah sebenarnya tidak menjadi korban atas itu ya. Sebenarnya kan enak gitu sebenarnya, Mbak ya. Tapi ini teh hal yang umum dibicarakan bahkan di mana-mana gitu. Hukum adalah ketika kita melanggar batasan orang lain, bener ataupun sih? Iya betul sekali, batasan ataupun ada pelanggaran yang memang kita lakukan di dalam itu gitu. Tapi intinya bukan pelanggaran ya, bukan hak kita sebagai pecandu, tapi hak kita sebagai manusia mendapatkan hak keadilan yang layak sebenarnya. Itu sih po. Bukan kita hanya memperjuangkan kita sebagai seorang pecandu, kita bangga dengan kecanduan itu. Tapi kita akan maksudnya itu ke depannya kita dengan adanya yang jadi korban gitu, geus kagok di tengah-tengah, geus ngarasakeun ngeunana sagalana, tapi urang hayang berjuang oge da kabeh jelema ge saatna cing stuck gitu. Ieu urang geus kieu-kieu wae manya kudu solusina penjara, mati, atau itu institusi gitu kan. BNN banget ya anjingnya, maksudnya enggak gitu juga gitu, maksudnya ya maksudnya teh edit. Ya maksudnya teh ya walaupun ada instansi-instansi di situ, kita pun paralegal sendiri pun terkoordinasi dengan semua itu gitu, lintas sektor itu gitu. Karena kalau nggak ada itu juga kita nggak bisa memperjuangkan hak-hak itu gitu. Tapi dengan adanya peraturan-peraturan dan pasal-pasal pun di mana tidak memberatkan kita sebagai seorang pecandu, ya di situ kita punya hak juga gitu untuk memperjuangkan hal tersebut gitu. Iya. Bukan hanya kita sebagai pecandu terus tewak, ya mun boga duit 8 genep. Mun teu boga duit ya sepenjara mebes gitu. Tapi tidak asesmen yang betul-betul bahwa seorang ini adalah
pecandu atau orang-orang yang memang harus dibantu mempunyai untuk mempunyai kebutuhan Ya. gitu. Eta inti nama sih. Bukan hanya untuk kita mendiskriminasikan bahwa mana nuna bukannya pecandu terus ayeuna mana kumaha sebagai pecandu terus dispesialkan teu po. Walaupun kita memang merasa salah gitu pada awalnya. Ya kitanya maksudnya teh itu ada sebuah pilihan gitu maksud orang tuh gitu hayang make hayang naon itu sebuah pilihan pada dasarnya awalnya walaupun pemicu-pemicunya bisa di complicated lah misalkan mana diruntut gitu si seorang pecandu teh kunaon sih mana awalnya jadi pecandu eta panjang pisan mana teh kudu ngobrol dan eta teh harus dibuktikan bahwa sini adalah seorang pecandu saha nu bisa ngabuktikeun ana nya instansi-instansi eta sorangan gitu maksud orang teh kalau kita sendiri pribadi anjing mana emang ngomong hungkul tapi kan secara polisi oke nah mana masalah gitu maksudnya ketentuannya memang salah hukum. Mana melanggar hukum gitu peraturannya aya gitu tapi orangnya boga hak kita gitu. Melanggar hukum dulu ya sekarang mah enggak ya ya kan gitu juga kali maksudnya teh eta lah gamblingnya si Pararegal makanya Pararegal di situ sebenarnya si Pararegalnya orang kepengennya yang maksudnya teh keinginan gitu walaupun sampai saat ini belum ada yang berani gitu untuk fair trial yang beberapa aya walaupun kasusnya sudah terlanjur bukan dalam proses awal gitu tapi setelah udah beberapa bulan berapa termin waktu yang memang keluarga sudah mentok tidak bisa kemana-mana nggak bisa dalapan genep tuh bisa nanaon yang geus kumaha solusina karek lapor ke orang gitu kan nah ke orang tetap dijalankan gitu walaupun ya asesmen saya bahwa saya jelema itu bandar atau naon sah bisa ngomongkeun sih bandar atau pecandu gitu eta inti nama eta dan ada posisi kalau nggak salah saya juga pernah dengar dia masuk jaringan dia nggak bisa dibebaskan atau direhabkan direhabilitasi karena ada indikasi dia jaringan atau apapun itu jaringan itu jaringan naon sih om nah jaringan itu biasanya jaringan bandar narkoba itu namanya maksudnya teh dia yang sebenarnya mah bukan hal satu kali dua kali mungkin itu polisi yang mempunyai alasan-alasan tersebut gitu apapun itu terkait dengan orang neangan duitna si polisi eta neangan duitna supaya dalapan genep atau kumaha untuk memberatkan ataupun yang lain-lain gitu. Jadi eta ada satu peraturan mungkin dari polisi diskresinya mah orang bisa menunjukkan bahwa si adalah seorang pecandu atau bukan. Sebenarnya dalam undang-undang polisi nya maksudnya kalau dia tidak ada barang bukti di bawah SEMA ataupun dia seorang pecandunya wajib direhabilitasi. Tapi itu tidak dijalankan karena kan ada indikasi jaringan dan lain-lain gitu kan yang maksudnya suka ayo babaturana tuh bisa nambahan duit tuh anjing tukar kepala tuh itu mah hal yang lurah gitu maksudnya tuh ya yang sudah biasa hal terjadi kalau terjadi penangkapan gitu disebut apa si ayah non kolaborator lah nya sekarang saya pengen tahu tanggapannya Bogim gitu pertanyaannya sama oke tapi ini saya pengen minta ininya lah sudut pandang Kang Bogim gitu dengan situasi si aturan-aturan pemerintah ini yang ngejelimet gitu bener tuh sih ngejelimet tuh sih jelimet sih entah sih sabarana peraturan unyeuna nu jelimet mah sabarana po prosesna eta sih sabarana yang membikin kabeh jadi sebuah kasus itu menjadi prosesnya kayak prosesnya gitu bisa hal simpel orang ngabuktikan bahwa mana adalah seorang pecandu ataupun jaringan gitu inti nama eta jadi ribet teh jadi nyeuna teh gitu tapi lamun ngomong peraturan peraturan oke seharusnya yang mengerti tentang masalah adiksi ya tapi kan itu teh sedang berjuang maksudnya ada beberapa instansi yang kurang tuh udah diomongin aja nggak apa-apa ya ada beberapa instansi termasuk BNN yang masih sebenarnya si BNN ini sendiri pun masih ada dua kubunya dalam artian kubu secara lamun orang ngalikeun tinu HAM reduction sorangan dia ada dalam kategori masuk dalam program HAM reduction adalah penanggulangan dampak buruk naksanya itu sendiri dan ada memang kasus penangkapannya gitu jadi dua divisi yang berbeda dengan beda arah dan tujuan gitu saya ingat itu divisi rehabilitasi jadi si posisi gambling jadi si posisi gambling antara si BNN
1 dan BNN 2, orang mah kudu disebutin BNN 1 BNN 2 kan nggak mungkin ada beda divisi hukum, beda. Yang satu divisinya memang supervisinya untuk menyembuhkan teman-teman dan kawan-kawan gitu, mencoba. Yang satunya lagi memang yang geus gerowak gitu, babat habis. Tidak aing teh tahengnya pokoknya mana memang salah gitu. Intinya gitu. Jadi ya orangnya berjuangnya ngadorong si BNN ieu yang bisa melakukan yang memang diatur oleh pemerintah, dia yang menyatakan bahwa kita adalah seorang pecandu ataupun dia adalah seorang pengguna gitu. Maksudnya tidak nyetong di penjara lah gitu, dari sih mah pecandu anjing istilahnya kudu dicagerkeun gitu. Kan ada istilahnya aja lamun. Kalau ini mah saya orang umum. Meskipun saya kuliah di Unpar dan di DO gitu. Ini mah ada istilahnya pengguna, penyalahguna, dan pecandu. Ada beberapa pasal teh yang menyudutkan pengguna. Dan 127 misalnya ya. Anjing aing hafal. Yes. Unpar. Benar tadi. Benar. Cuman kan tetap kok di dalam pasal itu tidak selalu ada, kita selalu ada memberatkan, ada meringankan. Dan itu selalu triknya seperti eta gitu. Di semua pasal seperti eta. Itulah permainan hukum gitu maksudnya. Di mana ada kesalahan pasti ada kebenaran juga gitu maksudnya. Eta yang kita perjuangkan sebenarnya nama. Jadi tetap proses berjalan maksudnya, tapi kita akan menguatkan hak-hak yang menjadi hak kita gitu. Eta 127 itu berarti kurang bisa digunakan gitu nama gitu. Jadi ya walaupun pasal-pasal yang lain pasti memberatkan, tidak ada yang tidak memberatkan gitu. Walaupun mana seorang pecandu tetap mana memberatkan karena mana memiliki dan menguasai, memiliki dan mempunyai gitu kan, tetap eta menjadikan salah satu, walaupun yang mana istilahnya mangan boga salinting atau misalkan boga ngan sabutir atau naon atau yang mana anggar we tetap. Oh, kalau sebutir saya legal, Pak. Oh, legal. Kalau itu kan beda lagi. Makanya polisi paling dia lamun kasus obat gitu kan ya. Karena yang membikin adalah suatu farmasi, institusi atau farmasi ataupun yang besar gitu, yang punya backup yang lebih gini. Coba kalau misalkan seperti taruhnya ganja ataupun lain-lain, kan can aya eta. Kecuali opiat karena udah ada substitusinya dan sudah dikenal seperti metadon dan subutex dan lain-lain gitu kan. Yang itu menjadi bisa gambling gitu maksudnya, karena dia sudah tidak bisa ya dia menjalani eta gitu maksudnya. Eta teh sebenarnya itu kita tuh sudah melapor bahwa kita seorang pecandu. Disebutnya IPWL. Institusi pecandu wajib lapor. Institusi penerima wajib lapor ya kan. Mun saya Google-nya. Intinya mah. Dan itu hanya dipilih ada beberapa instansi seperti Rumah Sakit RSAS yang ada di Kota Bandung sendiri, BNNN, dan dulu adalah Puskesmas Salam. Dan Puskesmas Salam sekarang udah nggak berjalan gitu kan. Makanya kemarin beberapa instansi yang ada di Kota Bandung di Pokjaham Reduction membuat salah satu puskesmas dulu merangkul untuk supaya bisa meng-screening awal bahwa dia melaporkan pada puskesmas tersebut. Lalu tindak lanjutnya adalah ke BNN untuk follow up. Jadi sabarana sekali ya itu udah jelas. Mungkin setelah dia memasuki, dia melaporkan, udah jelas pasti ada tindakan-tindakan yang buat terapi untuk seseorang itu gitu. Tapi ini jadi masalah sih PWL sorangan oge. Jarangnya maksudnya itu seseorang pecandu untuk melaporkan tersebut karena dengan rasa ketakutan yang tinggi dan rasa ketakutan yang tidak percaya terhadap institusi tersebut gitu kan. Tapi menurut orang sisi hal baiknya saat kita melapor pada saat ada kejadian hukum dan perkara ini, itu adalah menjadi kekuatan bagi kita sebagai paralegal juga. Salah satunya bahwa dia sedang menjalani rehabilitasi dan dia sudah melapor bahwa kebutuhan itu memang dia adalah seorang pecandu dan punya berniat baik untuk merehabilitasi gitu. Untuk apa ya kan baik itu apa ya? Kita teh habis smoke break ya, jadi biasa aja ada sedikit loading nggak apa-apa lah. Balik lagi, ya teh kan jadi apa ya, jadi masalah yang udah lama pisan lah gitu. Bener tuh sih. Bener. Amerika di tahun 40 tahun memerangi. Cuman orang-orang 20 tahun memerangi. Sabanarna kurangna cek urang mah edukasinya sabanarnya ke masyarakat teh selalu diberikan hal-hal yang mengerikan. Ya.
Dan kunaon banyak orang di Indonesia dan budaya itu terus berjalan seperti 86 itunya. Kadang-kadang egois manusia oge, salahna urang oge nya. Salahna urang oge dan memang dalam keluarga oge si pihak keluarga yang tidak terdampak juga merasa kasihan pada orang tersebut gitu. Jadi ujung-ujungnya ya yang sering budayakan sampai saat ini 86. Dan itu pun tidak terjadi, makanya dan akhirnya jadi film Pak. Dan baru sekarang ini ada kita yang mungkin akan mengadvokasi kebijakan itu gitu, bahwa ya selain dari PPKN pesorangan itu yang harus yang ditekankan oleh informasi kepada masyarakat itu bahwasanya yang mana tertangkap teh apa hubungannya dulu gitu, apakah memang ada unsur mana bisnis gitu untuk meracuni orang-orang gitu kan, nu kitu nu kudu ditarewakan meureun. Ya karena tiba heula orang pribadi sorangan can pernah edukasi seperti ieu gitu. Berarti berita yang tidak seimbang. Berita yang tidak seimbang. Dan selalu memojokkan dan konotasinya orang kalau memakai nafza itu pasti hancur dan rusak gitu, dan kejadiannya itu seperti eta gitu. Tapi kan tidak semua, maksudnya nyaina kieu rata-rata po orang yang sudah manena adiksi yang memang ya kalau adiksi sendiri eta mah meureun panjang lah kudu ngalebarkeun kadinya naon sih adiksi sorangan eta kumaha sih jadi perubahan endorfin kanu dopamin kanu otak urang naon kudu kekuranganna kan. Setelah itu kan orang tuh jadi cacat istilahnya mun urang mah cacat, ada punya kebutuhan yang lebih gitu yang membuat kita menjadi supaya tidak make gitu, dan hal-hal itu tuh yang tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah gitu dari segi kesehatanana gitu, tapi yang selalu dipikirkan adalah segi kesalahanna gitu dalam mata hukum gitu. Kata si sabarana mah orang cek orang kudu edukasi kan. Karena yang terjadi pada masyarakat dari 20 tahun sampai sekarang war on drug ya mereka memang kalau sudah terjun ke situ ya enggak sepoek masa depan gelap.